Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Boleh minta waktu luangnya sebentar, Pak? Ada yang saya ingin bicarakan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Putri. Apa nih yang Bu Putri ingin bicarakan? Terima kasih, Pak, atas waktu luangnya. Begini nih loh, Pak. Kondisi sekarang nih yang semuanya menjadi tidak menentu karena akses ke sekolah terkendala. Lah, hal ini dampak dari banjir yang menutup jalan ke sekolah, Pak. Karena jalan itu tergenang air. Apabila hujan menjadi berbahaya bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah, hal ini menjadi alasan murid saya untuk tidak berangkat sekolah, Pak. Dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar, Pak. Kalaupun ada yang datang ke sekolah, itu pun hanya yang rumahnya berdekatan dengan sekolah, seperti itu sih yang ingin saya sampaikan, Pak. Oh, jadi begitu ya. Jadi intinya murid-murid itu mau berangkat sekolah itu agak males karena kendala jalannya ya, Bu. Selain itu ada lagi nggak, Bu? Selain kendala jalan atau banjir itu tadi? Ada, Pak. Saat ini sekolah kami itu mencoba dengan cara pembelajaran daring. Nah, tapi itu kurang efektif, Pak. Ada murid yang terkendala HP, sinyal, dan kota. Lah, hal ini itu menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun, Pak. Kan tahu sendiri, Hmm, Pak, kondisi di tempat saya sedang banjir. hmm. Oh, jadi gitu ya. Ya, bagaimana jika kita mulai dengan menetapkan tujuannya dulu, Bu? Dalam obrolan kali ini kan apa yang Bu Putri ingin dapatkan, ataupun solusi-solusi yang lainnya gitu, Bu. Iya, Pak, karena saya ingin sekali murid-murid saya yang terkena dampak banjir memiliki motivasi belajar yang tinggi, meskipun terkendala jalan yang belum dapat dilalui. Mereka tetap belajar meskipun tidak datang sekolah, Pak. Oke, jadi supaya murid Bu Putri belajar dan motivasinya itu apa? Motivasi belajarnya itu tinggi, walaupun belajar di rumah gitu ya maksudnya ya, Bu. Jadi nggak harus Iya, datang ke sekolahan karena jalannya kayak gitu gitu. Ya iya. maklum sih yang namanya banjir kan ya kayak gitu sih Bu. Ya ya ya. Nah, terus gimana Bu Ya, maksudnya Bu? iya, iya, Pak. Supaya motivasi belajarnya tinggi, dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru, jangan sampai tingkat kehadirannya pemahaman akan materi menjadi tertinggal dari murid lainnya saat pembelajaran secara daring. Itu gimana, Pak? Hmm, oke oke Bu oke jadi gini kita identifikasi dulu. Nah, kalau dari pengamatan Bu Putri, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu yang seperti apa sih? Nah, jadi menurut Bu Putri gimana? Murid yang dikatakan memiliki motivasi itu untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WA, Pak, WhatsApp itu loh. Terus baik Hmm. bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan, minimal ada respon lah, Pak. Oh, oke. Jadi yang dimaksud seperti aktif, terus sering bertanya, lalu mengerjakan tugas walaupun dalam kondisi seperti itu, nggih, Bu. Terus selain itu apalagi, Bu? Mungkin ada lagi Apalagi ya, Pak, mungkin selain aktif, memiliki bertanya, mengerjakan apalagi? ya, mungkin memiliki catatan materi di bukunya itu, Pak, yang dapat saya lihat dari foto yang dikirim melalui Japri ke saya. Itu. Oh, oke. Jadi kayak apa? Ketika membuat catatan kecil terus difoto dikirimkan ke Japri gitu ya. Oke. Iya, Nah, jadi Pak.
ada 4 ciri ya yang kalau menurut Bu Putri ini ya, aktif, terus bertanya, mengerjakan tugas, lalu yang mencatat materi itu. Ya, ya menurut Bu Putri yang ideal tuh seperti gitu ya. Nah, gini, Iya. kalau yang ideal itu, misal ya, ada di angka 10. Sekarang, murid Bu Putri yang belajar dari daring, kalau dari angka 1 sampai angka 10, berapa dan berapa kira-kira ya pencapaian tujuan motivasi belajar tadi, Bu? Berapa ya, Pak? Beragam sih, Pak. Kalau di rata-rata itu mungkin ada di angka 5. Bingung juga sih, Pak, karena kondisi sekarang kan benar-benar kurang kondusif, Pak. Hmm, posisinya berarti di angka 5 ya, Bu? Menurut Bu Putri sekarang, apa kendalanya sehingga ada di angka 5, Bu? Iya Pak, kendala di angka 5 tuh karena faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Nah, yang punya HP Pak, itu terkendala sinyal yang jelek dan tidak punya kuota Hmm. juga. Apalagi sekarang ini kan baru banjir. Misal pun ada yang punya WiFi di rumahnya, tidak dapat digunakan karena posisinya banyak terdampak banjir, Pak. Gimana, Pak? Banyak juga ya, Bu, tantangannya. Oke, nah, Bu Putri sendiri, kalau di angka 10 sepertinya ya agak susah ya, Bu, ya. Kalau Bu Putri Ya, betul. ingin lihat murid-murid tuh kira-kira berada di level berapa untuk motivasi belajar yang tadi, Bu? Dengan kondisi seperti ini sih di angka 7 sudah baik, Pak. Itu pun kalau di angka 7 butuh kerja yang ekstra, Pak. Ini sangat ekstra, Hmm, Pak, karena kan banjir. hmm. Mungkin ada yang dapat Bu Putri lakukan untuk mencapai angka 7 itu, entah apalah yang ada di sekitar Bu Putri itu, Bu. Untuk mencapai angka 7-nya itu gimana, Bu? Kira-kira ya, Bu? Kira-kira tuh yang saya pikirkan tuh untuk angka 7 bagaimana ya, Pak, caranya? Oh, Gimana ya, gitu. Pak? Gini, Bu, kalau dari pengamatan Bu Putri, nggih, rencana aksinya murid-murid Bu Putri, ingin yang rencana aksinya ya, murid-murid Bu Putri ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti. Lalu supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas itu, Bu. Hmm, Hmm. sebenarnya mungkin ada guru yang mendampingi, terus saat belajar daring. Nah, bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat ataupun di beberapa tempat yang dapat dijangkau, Pak. Hmm. Oh, berarti perlu salah satu atau bergantian nggih guru pendampingnya. Masalahnya kan kalau nggak ada yang dampingi, murid-murid nanti belajarnya kurang. Itu ya Bu maksudnya. Iya Pak, perlu banget guru pendamping. Nah, ini guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian Hmm. dikumpulkan di salah satu tempat, bisa di balai desa atau di sekolah dasar terdekat atau di pengungsian yang tidak terdampak banjir, Pak. Hmm. Lalu gini Bu, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu Bu kira-kira? Enaknya apa ya Pak? Mungkin mengumpulkan guru-guru Pak untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar, murid yang belajar jarak jauh itu loh Pak. Hmm. Mungkin, nah itu bagus Bu. Terus mungkin selain itu ada lagi nggak Bu? Ada sih Pak, misalnya mengelompokkan murid ya Pak yang terdampak banjir sesuai sesuai YUNASI dan menghubungi kepala desa setempat, meminta bantuan agar Hmm. dapat mengarahkan tempat yang dapat digunakan atau belum kondusif Pak.
Oh ya, baik, 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 baik. Baik, Bu, ya sekarang kan tadi kan sudah ya dari apa eh, perencanaan, identifikasi, perencanaan engineering udah semua. Sekarang kita masuk ke tanggung jawabnya. Kapan hal tersebut dapat Ibu lakukan? Kira-kira kapan, Bu? Ya kayaknya minggu-minggu ini kali ya. Harus secepatnya sih, Pak. Hmm, ya terus kalau sudah dilaksanakan, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Putri? Yang membantu itu kira-kira ya para wali kelas itu, Pak. Guru-guru kelas tuh. Hmm, oleh kelas masing-masing ya. Baik, baik, baik. Iya. Sepertinya Bu Putri sudah ada pencerahan ya, Bu. Iya, Bu. Ada nggak? Apa yang Bu Putri dapat dari obrolan ini? Iya, Kira-kira Pak. apa, Bu? Yang saya dapatkan dari obrolan ini tuh pencerahan dari Bapak. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa. Nah, supaya itu murid-murid yang terkena dampak masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya dari jarak jauh dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Oke, kalau begitu udah bagus, Bu. Eh, Coba gini, kita apa jenengan praktekkan dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin mendengar cerita Bu Putri setelah koordinasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan wali kelasnya yang ada di sekolahan Bu Putri. Itu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gimana, Bu, refleksinya setelah apa ada Refleksinya kegiatan coaching? yang yang pertama itu ya, Pak, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau menurut saya itu merasa percakapan berjalan dengan baik, Koji cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Nah, saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dari memahami apa yang disampaikan. Terus yang kedua itu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang masih perlu diperbaiki itu saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Koci. Bu, bentar, Bu. Terus yang ke Ini apa? apa? Ini udah sekitar 15 menit ya, jenengan ya. Sebentar ya saya potong. Ya, Udah 15 menit dari jenengan. Nah, terus apa namanya? Ini di stop dulu, terus saya mulai lagi yang 15 menit dari apa ya, yang kasusnya saya. Gitu mawon nih. siap. Lanjut Ini nggak? kayak tak stop ya dulu. Yuk.